Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Kita lanjut materi kita pada mata kuliah bahasa Automata. Hari ini hari ini adalah pertemuan ke-12 dan ke-13 ya. Sebelumnya minggu yang lewat kita sudah belajar FSA. Jadi hari ini lanjutan materinya adalah materi kita adalah lanjutan dari FSA tersebut. Minggu yang lalu kita belajar finite state automata atau FSA. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa FSA ini adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara FSA ini sebenarnya terbagi dua. Dalam prosesnya terbagi dua ya. FSA ini yang pertama adalah deterministic finite automata atau DFA, yang kedua non-deterministic finite automata atau NFA. Jadi kedua topik ini kita bahas langsung ke contohnya ya. Pertama adalah DFA atau deterministic finite automata. Ya, seperti kita lihat di sini ada sebuah graf ya, atau sebuah gambar yang graf ya. Jadi ini kita coba bahas ke dalam bentuk rumus tupelnya dan ke dalam bentuk taksasinya dan pengujiannya. Jadi graf ini seperti inilah contoh grafnya. Pertama kita lihat dulu gambar ini. Kalau kita perhatikan ada 0, ada 1, ada Q0, ada Q1, ada Q2, ada 1,0 di sini, 1,0, ada sini 0, dan sebagainya. Jadi, graf ini, deskripsi dari gambar ini kita buat ke dalam bentuk tupelnya atau dalam bentuk grafiknya. Misalnya yang rumus tupel, 5 tupel dari DFA atau FSA adalah ada Q sigma, ada QS, start, dan finish. Ya. Jadi kita isi dari graf ini kita bentuk dulu ke dalam bentuk tupelnya ya, dalam bentuk tupelnya. Bentuk tupelnya adalah seperti ini. Q-nya adalah yaitu Q1, Q0, Q1 dan Q2. Jadi ini Q0, Q2. Sigmanya adalah atau inputannya adalah 0, 1. Yaitu kalau kita lihat datanya di sini inputannya itu hanya 0 dan 1. Hanya inputannya 0 dan 1. S start atau mulai. Startnya itu adalah mulai dari Q0. Jadi kita mulai dari Q0 ya. Finishing ke Q2. Jadi apa yang membedakan start dengan finish adalah tergantung pada bulatannya. Kalau awal atau start itu satu lingkaran saja. Kalau finish atau final state itu adalah lingkarannya ada 2. Itulah bedanya. Itulah menandakan bahwa dia sebagai final state. Jadi setelah kita isi rumus tupelnya, kita buat ke dalam tabel transisi. Jadi kita buat ke dalam tabel transisi. Bagaimana caranya membuat tabel dalam bentuk tabel transaksi? Nah, coba perhatikan. Q atau state. Jadi Q0, Q1, Q2. Ini kan Q0, Q1, Q2. Seterusnya 0 dan 1. 0 dan 1 adalah inputnya. Yaitu 0 dan 1. Seterusnya, kita lihat di Q0, kalau misalnya mulai dari Q0, apa aja yang mempengaruhi atau kemana saja dia kalau Q0 ini ada nilai nolnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang ada Q0 dengan nilai 0 adalah dia menuju ke Q1. Dia menuju ke Q1. Jadi di sini Q0 ke Q1. Di sini 0. Q0 ke Q1. 0. Berarti di sini adalah Q1. Karena Q0 ini yang nilainya 0 adalah menuju Q1. Jadi Q0 ini
0 menuju Q1, makanya di sini Q1. Yang kedua, dari ke Q1-nya, Q1 ini yang nilainya 0, yang nilainya 0, yang nilainya 0. Q1 yang nilainya 0. Kalau kita perhatikan, Q1 ini ada tanda panah yang menuju dirinya sendiri, yang menuju Q1 itu sendiri. Maka bisa diartikan adalah Q1 ini dia ke Q1 sendiri, makanya di sini Q1 ke Q1, artinya menuju dirinya sendiri. Selanjutnya adalah Q2. Nah, Q2 ini kita lihat 0. Apa aja nilai yang menuju Q2? Nah, di sini ada Q2. Ternyata ada juga tanda panah yang menuju ke dirinya sendiri, maka nilainya juga 0. Maka di sini Q2. Karena Q2 yang nilainya menuju 0, maka menuju diri sendiri. Maka di sini Q2. Selanjutnya, bagaimana dengan Q0 dengan nilai 1? Ya, Q0 dengan nilai 1. Q0 dengan nilai 1. Ternyata Q0 dengan nilai 1, dia menuju Q2. Makanya dia ke sini tulisannya Q2. Selanjutnya, Q1 dengan nilai 1. Q1 dengan Q1 dengan nilai 1, ada juga di sini 1,0, berarti 1 juga termasuk. Maka Q1 ke Q1, Q1 ke Q1, karena 1 ini menuju dirinya sendiri. Kan di sini kita mulai kan stepnya. Berarti menuju dirinya sendiri, berarti Q1, Q1. Selanjutnya Q2 yang menuju yang nilainya 1. Q2 yang nilai 1 adalah yang arah panahnya ya, bukan yang seperti ini. Kalau seperti ini kan mundur, ini harus maju. Jadi Q2 dengan nilai 1 adalah menuju Q1, maka di sini Q1. Jadi seperti itulah membuat tabel transisi dari graf transisi ke tabel transisi. Selanjutnya bagaimana cara menguji datanya ya? Bagaimana menguji inputnya? Misalnya kita input data-data yang lain. Misalnya kita uji 001. Ini diterima atau tidak oleh graf ini atau graf transisi ini. Oke, kita uji yang diterima atau tidak. Q ternyata dimulai dari Q0, 001. 001 ini dari sini. Oke, kita uji dulu 0 ya. 0 ini di mana saja dia? 0 ini adalah dia menuju Q0 ke Q1, berarti Q0 ke Q1 ya. Berarti sampailah di sini ya. Tadi 0, berarti dari Q0 ke Q1. Seterusnya sisanya adalah 0,1 karena 0-nya sudah diproses. Sekarang adalah 0. 0 dari sini pindah ke sini. 0 itu di mana dia? Tadi kalau di sini posisi kita, berarti 0 itu adalah bisa diproses di Q1, di Q1. Berarti bisa pada dirinya sendiri, karena ini kan tanda panah balik dirinya sendiri. Ada juga ada 0 di sini, berarti bisa Q1 ke Q1. Karena di sini ada nilai 0. Sisanya adalah 1. Oke, 1 ini pindahkan ke sini, berarti kita cari di mana yang bisa 1. Nah, ternyata pada dirinya sendiri juga berputar nilai 1. Maka 1 ini adalah Q1 ke Q1, berarti ke dirinya sendiri. Q final state dari string diterima karena Q sesuai dengan pada graf simbol tanda finish state. Nah, kan terakhir di sini kan selesai. Dan selesai pada Q1. Sesuai dengan tandanya bahwa tanda ini adalah merupakan final state. Dan pada pengujian ini berhenti juga 001 ini. Di sini juga dia berputar. Berarti string ini, string 001 diterima. Pada kasus ini diterima karena di sini berhenti, di sini juga final state-nya. Jadi bagaimana kalau nggak diterima? Misalnya di sini berhenti, tapi final state-nya di sini ya tidak diterima. Ya artinya itu ditolak. Oke. Inilah contoh dari deterministic finite automata atau DFA.
Oke, kita lanjut dari non-deterministic finite automata atau NFA. Ya, ini contoh gambarnya. Ya, seperti ada dua cabang, ada dua tempat berhenti. Ya. Itulah bedanya dengan DFA. Kalau DFA tadi, walaupun misalnya dia bercabang, tapi perhentiannya hanya satu. Tetap di sini, tempatnya kembali ke sini. Dimanapun banyak cabang. Tapi kalau misalnya FSA, FS itu tempat perhentiannya bisa lebih daripada satu, misalnya ada dua. Artinya prosesnya bisa sekaligus atau prosesnya lebih daripada satu. Tempat perhentiannya juga bukan hanya satu tujuan atau final state-nya atau finish state-nya itu tidak hanya satu tapi lebih daripada satu. Nah, contohnya ini, contoh dari NFA. Oke. Oke, kalau kita lihat gambar ini, ada Q1-nya, ada Q3, ada Q4, ada Q1, ada Q2. Di sini Q0 ada nilai 0 dan 1 berputar dari sendirinya, Q4 juga berputar pada dirinya sendiri, dan Q2 juga berputar pada diri sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, kita buat ini dari gambar ini, kita buat dulu tumpelnya dalam bentuk rumusnya atau dalam bentuk tumpelnya, yaitu pertama Q. Nilai Q itu adalah dimulai dari Q0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sigmanya adalah 0,1, 0 dan 1. Kenapa? Karena inputannya itu adalah hanya 0 dan 1. S start atau dimulai dari sini 0. Finishingnya berhentinya di mana berhenti? Berhenti di Q2 dan Q4, berarti di sini. Sesuai dengan simbol final state atau finishing state adalah bahwa lingkarannya itu ada dua garis sebagai tanda bahwa itu sebagai final state. Oke, selanjutnya kita buat tabel transisinya ya. Kita buat tabel transisinya atau nilai Q-nya di sini ya, atau nilai state-nya. Oke, coba kita lihat ya. Q0. Q0 ini kita hubungkan dengan 0 ya. Kemana saja dia? Jadi Q0 ini kemana saja dia bisa? Oke, Q0 yang 0. Q0 0. Q0 0. Berarti bisa dua arah dia. Bisa dia ke Q0 ke Q3 atau bisa ke dirinya sendiri. Jadi Q0 ini bisa ke Q3, bisa ke dirinya sendiri. Makanya di sini Q0, Q3. Jadi sekaligus ada dua langsung buat cabangnya. Jadi pergerakannya atau arahnya itu adalah langsung ke dua arah, ke dirinya sendiri dan ke Q3 kalau 0 ini. Selanjutnya Q1 dengan 0. Kalau kita lihat Q1 ini, kalau kita arahnya ke Q2, nilainya 1. Mundur pun nggak bisa, karena ini 0, berarti tidak ada, makanya nihil. Nihil ini adalah tidak ada sama sekali nilainya, itu sebenarnya nihil. Ya, tidak ada sama sekali nilainya, kosong istilahnya. Tapi bukan 0 ya, kosong ya. Selanjutnya Q2. Q2 0. Q2 kita lihat. Oh, ada nilai 0-nya. Dia berputar pada dirinya sendiri. Maka sini Q2 berarti ada nilai yang berputar pada dirinya sendiri atau yang menuju dirinya sendiri. Q3, ini Q3 0. Q3 0. Nah, panahnya menuju Q4. Mana dia ke Q4. Begitu juga Q4. Nah, Q4 ini 0. Ada garis tarapannya menuju dirinya sendiri 0,1. Berarti 0 berarti Q4 ke Q4 berarti dia pada dirinya sendiri ya. Selanjutnya yang 1. Nah, Q0 1 ya, Q0 1. Kalau kita di sini Q0 1 itu kemana? Q0 ada berputar pada diri sendiri, ada juga Q1. Jadi makanya di sini Q0 ke 1 ini ada ke dirinya sendiri, ada juga ke Q1, makanya di sini Q0, Q1. Yang selanjutnya Q1 1. Kita lihat Q1 1. Oh, berarti Q2 karena dia menuju Q2.
Selanjutnya Q2 1, Q2 1, Q2 1. Oh ada. Berarti menurut dirinya sendiri, berarti Q2, Q2. Oke, selanjutnya Q3 1. Nah, ini Q3. Sini 0, berarti tidak ada, maka nihil. Dan dibuat nih cancel sini nihil. Selanjutnya Q4 1. Oh, di Q4 kita lihat ada nilai satunya, berarti Q4 ke Q4. Makanya seperti itu cara mengisi nilai dari final state atau NFA. Jadi apa bedanya? Yang bedanya tadi sudah jelaskan, yang ini final state-nya itu bisa lebih daripada 1 ya, atau minimal 2. Jadi ini kita uji dulu, kita uji dengan data yang ini. Oke, kita pertama pengujian 001 diterima atau ditolak. Q-nya Q0, 001 berarti dimulai dari 0 ya. Yang pertama 0. Pertama dulu 0 ya. 0 itu dari mana dia? Bisa pada dirinya sendiri. Q0 ke Q0, bisa juga Q0 ke Q3. Makanya di sini Q0 ke Q0 atau Q0 ke Q3 ya. Jadi misalnya salah satu atau salah satu kita pilih, atau salah satu lah bisa dipilih di sini. Oke, sisa 01. Oke. 0. Nah, 0 ini kita pinjam aja, kita ambil aja ketika kita lihat posisinya salah satunya di sini kan Q0 ke Q3 kan, berarti di sini kan. Berarti 0 Q3 ini 0 kemana dia? Dia ke Q4. Makanya di sini Q3 ke Q4. Kan dari sini ke sini. Karena tadi hasilnya adalah Q0 bisa di Q3, baru dari ke Q4. Oke, sisa 1. Oke, 1. 1 ini ya lagi di Q4 ya. Q4 ada tanda panah yang mengarah pada sendiri, ada nilai 1 dan ada nilai 1. Maka Q4 ke Q4. Habis, selesai. Kesimpulannya adalah Q4 final state dan string diterima karena Q4 sesuai dengan graf simbolnya tanda finish state. Jadi 001 ini prosesnya berhenti di Q4 dan Q4 itu adalah merupakan final state. Maka 001 diterima atau bisa diproses. Selanjutnya pengujian dengan 010 diterima atau ditolak. Oke, Q0,010 sama dengan, oke, kita coba dulu ya. 0, kemana saja dia, sama dengan di atas tadi, ke Q00 dan Q0 ke Q3. Oke, sisa 1, 0. Oke, 1, ambil dulu satunya ya. Oke. Oke, satunya ini sebenarnya bisa ke Q0 ke Q1 sebenarnya. Tapi bisa juga ke Q0 itu sendiri atau ke dirinya sendiri. Oke, jadi kita ambil salah satunya yaitu 0,0 atau ke dirinya sendiri. Oke, sisa 0. Oke, 0 ini kita uji lagi kemana lagi? Bisa pada diri sendiri, bisa juga ke Q3. Tetap juga dia ke dirinya sendiri kita buat. Sebenarnya bisa di sini. Tapi tetap juga tidak sampai ke sini. Ya. 0,0 ditolak karena tidak berhenti pada final state atau berhenti pada dirinya sendiri ya. Jadi 010 ini tidak diterima karena berhenti pada diri sendiri. Jadi kalau berbagai alternatif kita coba, misalnya 0 tadi pertama 0, berarti 01 ke Q3. Setelah itu ada nilai 1, setelah itu 1. Ya nggak bisa karena yang Q3 ini lanjutannya adalah 0, berarti nggak memungkinkan ya. Nah, yang kita pakai ini yang kedua. Q0, 0, berarti Q0 ke Q0, berarti pada diri sendiri. Oke. Baru setelah itu Q0 ke Q1, bisa juga 1. Oke. Dari 1, 0 lagi. Ya nggak bisa, karena setelah Q1, Q2 itu 1. Makanya kita pakai Q0 ke Q0 lagi, karena satunya di sini, 0-nya juga di sini. Maka proses 010 itu berputar-putar di sini, maka dia berhenti juga di sini,
Dan Q0 itu adalah bukan final state atau bukan tanda berhenti prosesnya, maka 010 tidak dapat diproses atau ditolak. Jadi seperti itulah perbedaan dari DFA dan ENFA. Jadi kalau misalnya materinya kurang jelas, bisa Anda browsing di internet, banyak sekali penjelasannya. Dan saya berharap Anda juga jangan hanya berharap dari materi yang kami sampaikan. Mungkin yang kami sampaikan ini sangat terbatas, baik karena tempat, juga karena waktu. Jadi kami berharap Anda bisa mempelajari materi ini di rumah dengan langsung melihat YouTube-nya atau mencari referensi yang lain, baik dari Google juga dari YouTube-nya. Jadi sekian aja pertemuan kita untuk yang ke-12 dan ke-13 pada bahasa otomata. Saya berharap Anda selalu sehat semuanya, jauh dari penyakit corona. Mari kita tetap belajar, tetap semangat, baik bekerja, begitu juga belajar. Ya, sekian pertemuan kita, selamat sore dan salam sejahtera.